dosen dan mahasiswa telah memilih wilayah Kecamatan Tenggiri untuk menjadikan wilayah belajar dari anak-anak kita, mahasiswa, dalam pengembangan ilmu sehingga bisa menambah mentalnya dan juga menambah kerangka berpikirnya. Dan tentunya dalam pelaksanaan mungkin ada hal yang kurang berkenan. Yang kedua, kami mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan selama dalam KKN ini anak-anak masih belum sesuai dengan harapannya. Jadi kami mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak sesuai harapan. Kami mohon maaf betul dan tentunya tidak mengurangi rasa hormat. Kami mengapresiasi semua dosen dan anak-anakku mahasiswa selama berada di wilayah cukup bagus komunikasinya dan juga mudah-mudahan bisa menambah ilmu bagi anak-anak kita mahasiswa. Dan yang ketiga, kami bolehkah memberikan sedikit saja pesan kepada anak-anak mahasiswa yang sebelum ditutup. Izin ya Bu, yang pertama bahwasanya untuk pesan untuk anak-anakku mahasiswa, fenomenanya bahwa banyak anak-anak yang setara dengan jenengan itu tidak beruntung untuk menjadi mahasiswa. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan jenengan sebagai mahasiswa, fokuslah untuk menimba ilmu. Fokuslah untuk belajar. Banyak anak-anak kita yang seumuran itu ingin menjadi mahasiswa. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa syukur sebagai seorang mahasiswa, sebagai anak mahasiswa, maka wujud syukur itu diwujudkan dengan cara belajarlah mumpung masih muda. Wujudkanlah rasa syukur itu untuk fokus dalam tujuan nikmatilah prosesnya sehingga nikmatilah nanti buahnya. Harapan kami anak-anakku sebagai rasa syukur itu wujudkanlah dengan sesuatu yang bisa nantinya diperoleh menjadi buah di kemudian hari saat nantinya mengarungi kehidupan yang sebenarnya setelah lulus kuliah. Sebagaimana seorang filosofi mengatakan bahwa ada teori yang mengatakan the low cause and effect, artinya bahwa hidup ini sebab dan akibat. Maka wujudkanlah sebab, maka nikmatilah akibat. Artinya wujudkanlah sebab yang baik, maka nikmatilah akibat yang baik. Oleh karena itu, menurut filosofi yang lain mengatakan perbuatanmu menentukan nasibmu. Maka berbuatlah baik, anak-anakku, di hari ini sehingga engkau akan memperoleh nasib yang baik nantinya di saat setelah lulus. Fokus dalam belajar sebagai rasa syukur, nikmatilah prosesnya dan nikmatilah hasilnya untuk kehidupan jenengan sendiri dan juga untuk rasa terima kasih kepada orang tua, terima kasih kepada dosen, dan sebagai rasa syukur pada Allah, maka fokuslah untuk belajar, nikmatilah prosesnya, petiklah hasilnya. Saya pikir itu Ibu, ngapunten, hanya ingin sangat Bapak motivasi anak-anak kita. Saya izin Ibu bergeser nih karena ditunggu untuk Zoom di kota. Mohon maaf, terima kasih dan insya Allah semua yang mengantarkan anak-anak kita untuk KKN ini mendapatkan amal jariah, menjadi amal jariah kita semuanya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena tadi ada pergeseran
sambutan, maka sekarang kita alihkan lagi kepada pelaporan dari Ibu Rosiana Febrianita. Mungkin bisa ke PKK Kecamatan dulu, Bu Wita, Adel. Nanti saya yang terakhir, enggak apa-apa. Oh, baik. Ya. Saya lanjutkan kepada Ibu PKK Kecamatan untuk memberikan sepatah dua katanya untuk sambutan pada acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah ya, setelah proses pembukaan, kemudian proses pelaksanaan program kerja, kemudian tibalah sekarang saatnya adalah proses untuk penutupan. Jadi mohon maaf, mungkin saya baru bisa bergabung hari ini, nggih, Bu Rosi, meskipun sebelumnya sudah ada acara-acara yang sudah terlaksana. Nggih. Matur nuwun Bu Rosi yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan sepatah dua patah kata pada acara penutupan ini. Sebelumnya saya juga menyapa dulu ibu-ibu PKK RW. Halo. Ada Bu Charles, saya lihat. Ada siapa? Sudah ini semua, nggih? Menyimak, nggih? Nggih. Alhamdulillah, nggih. Untuk adik-adikku semua, anak-anakku, salam sehat semua ya. Tetap semangat. Meskipun kondisinya sekarang ini lagi belum kondusif ya, tapi alhamdulillah semua acara sudah berjalan dengan lancar. Kami terima kasih sekali kepada Ibu dosen pembimbing lapangan, Ibu Rosi, juga kepada anak-anakku semua yang telah melaksanakan kuliah kerja nyata ini ya di wilayah Kecamatan Tenggilis Mejoyo, khususnya di ini kelompok 19 nggih. Jadi di Kelurahan Tenggilis Mejoyo. Kami berharap program-program kerja yang sudah terlaksana di Kelurahan Tenggilis ini nantinya tetap berkesinambungan. Jadi intinya tidak berhenti sampai di sini, jadi program-programnya itu bisa terus berlanjut. Terutama kepada ibu-ibu PKK ya RW 3, mungkin bisa melanjutkan apa kemarin yang program-program kerja yang sudah dilaksanakan di wilayah RW 3, monggo terus diteruskan. Jadi tidak hanya berhenti di sini, sehingga nanti bisa terus bermanfaat bagi warga sekitar dan masyarakat Surabaya pada umumnya. Nggih. Untuk adik-adik KKN, juga untuk Ibu DPL, kami selaku wakil dari Kelurahan Tenggilis Mejoyo dan Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada umumnya minta maaf sekali kalau selama adik-adik KKN ini terjun di lapangan mungkin ada sesuatu baik baik fasilitas ataupun dari penyambutan dari kelurahan maupun dari pihak-pihak RW atau bagaimana ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Nah, baiklah, untuk menyingkat waktu karena ini juga sudah siang, pesan kami hanya satu, yaitu tetap semangat, tetap berkreasi, meskipun situasi seperti ini tidak akan menghalangi kita untuk tetap berinovasi dan berkreasi. Selamat untuk adik-adik KKN semua, tetap semangat. Mudah-mudahan nanti Anda semua ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Demikian Bu Rosi, mungkin secara singkat saja
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Kemudian saya lanjutkan, ada sambutan dari Wakil Ketua RW 3, Bapak Abdurrahman. Kepada Bapak Abdurrahman, saya persilahkan untuk sepatah dua katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari RW Pak Lukman karena berhalangan ya cuman bisa mengatakan pesan dari Pak Lukman, terima kasih kepada Ibu dosen dan semua adik-adik KKN yang selama ini di wilayah RW 03 dan juga mengasih bantuan sedikit bagi warga yang terdampak, dan kami sudah menyampaikan bantuan itu kepada warga. Cukup itu saja ya, dan hanya terima kasih yang bisa saya sampaikan untuk adik-adik dan Bu dosen pembimbing. Cukup itu saja sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali juga Pak, kami sampaikan semoga bantuan yang kemarin kami salurkan itu dapat bermanfaat untuk warga Tenggilis. Kemudian karena harusnya ada sambutan dari Pak Lurah, tapi beliau sedang berhalangan karena ada tamu, acara selanjutnya kita lanjutkan dengan pelaporan dari Ibu Rosi Febrianita. Kepada Ibu Rosi saya persilahkan. Baik, terima kasih Adel. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dulu. Ini sebenarnya kebalik tadi Bu Vita ya, ngapunten karena tadi kami mulainya terlambat karena tadi harus menunggu beberapa undangan yang harus masuk dan memang dimaksudkan untuk memberikan sambutan. Ngapunten kalau kami mulainya 30 menit lebih lambat dan kemudian harus dibalik susunannya. Tapi saya izin nyapa dulu ya Bu Vita. Tadi Bapak sudah membuka, hangat sekali. Mohon maaf waktu pembukaan tidak diundang, ngapunten sangat. Dan Bu Vita ini, terima kasih yang bagaimana ya? Tidak banyak lagi ya Bu. Pokoknya saya sangat berterima kasih kepada Bu Vita. Bu Vita ini sudah hangat sekali dari awal. Sebenarnya hangatnya itu dimulai dari kecamatan Bu. Nanti waktu di PowerPoint itu mungkin saya akan sedikit singgung. Bu Vita ini sangat ngayomi begitu, kemudian solutif gitu ya Bu. Pokoknya begini Mbak gitu. Tidak semua PKK kecamatan ini bisa bersinergi begitu Bu. Jadi kami sangat beruntung kok PKK kecamatannya ini dipimpin oleh Ibu Vita gitu, luar biasa. Kemudian saya izin menyapa pengurus RW. Ini Pak Rohman ini juga luar biasa Bu. Jadi kemarin pembukaan itu juga Pak Rohman ya, Pak Rohman ya. Karena satu dan lain hal Pak Lukman berhalangan. Kami bertemu Pak Lukman itu ketika survei dan kemarin waktu pembagian produk nggih sama pemasangan beberapa hasil program kerja teman-teman. Terima kasih Pak Rohman sudah menemani teman-teman pada dari upacara pembukaan nggih sampai penutupan. Nggih Bu, sami-sami. Sangat. Kemudian PKK RW ada Bu Charles, Bu Prakti. PKK RW-nya ini luar biasa Bu Vita. Jadi ketika kami akan mengadakan webinar itu kok semangat sekali begitu. Kebetulan Alhamdulillah. Semangat luar biasa ibu-ibunya. Kemudian karena mungkin judulnya juga cocok gitu ya, peran dan pemberdayaan perempuan ketika pandemi, sehingga mungkin juga semangat. Kemudian rekan-rekan Karang Taruna, saya tidak tahu apa hadir apa enggak, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan dan saya sayangin. Semoga kita semua dalam kondisi sehat.
Host boleh di-mute dulu yang lainnya. Terima kasih. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan senantiasa berbahagia. Menurut saya itu yang paling penting di masa pandemi ini dan semoga tidak ada hambatan sinyal yang berarti. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada dimulai dari pihak kecamatan hingga masyarakatnya. Terima kasih untuk sambutan yang hangat dan tangan terbuka ketika kami melakukan survei, harus identifikasi permasalahan untuk membentuk program kerja. Kemudian ketika ada masalah-masalah yang tadi ngendikannya Bapak Camat ini menempa mental teman-teman mahasiswa di lapangan gitu ya. Kalau cuman pandai teori itu nanti nggak ada apa-apanya ketika harus berbenturan dengan banyak masalah di lapangan. Alhamdulillah teman-teman sudah diuji tahap 1 nih Bu, nanti tahap 2-nya kok sudah sarjana nggih. Selamat datang pada hutan kehidupan tuh nanti kalau sudah sarjana. Nah, kemudian dan masyarakat juga bersinergi dengan kami, jadi kami sangat berterima kasih. KKN ini sejatinya judulnya itu Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, Bu Vita. Jadi bagaimana teman-teman ini dapat membantu, mungkin minimalnya adalah bagaimana tetap menggerakkan roda ekonomi pada RW, begitu nggih, minimal RW, karena kemarin ditugaskan Pak Khalid pada RW 3. Begitu, dan kemudian program kerja disusun berdasarkan survei, kami ngobrol dengan Pak Lurah, Pak RW, kemudian teman-teman ada survei dengan Bu Erna, UMKM-nya, sehingga terjadi, kemudian didapatkan program kerja. Saya izin share screen nggih, Bu? Izin menjelaskannya di share screen. Yuki boleh di next slide. Ya, ini adalah kedatangan kami ke Kecamatan Tenggelis Mejoyo. Saya disambut oleh Ibu Tuti. Bu Tuti juga luar biasa hangat, sangat welcome. Kalau di kecamatan lain saya tuh dimarah-marah dulu Bu, disuruh tes swab gitu ya. Wah, enggak boleh nih Mbak gitu. Walaupun sebenarnya dari Bakes Bangpol itu kan langsung ke kelurahan guys sebenarnya. Kalau Bu Tuti, ini sebenarnya langsung ke kelurahan, enggak apa-apa Mbak begitu. Jadi kami ke kelurahan dulu, baru suratnya disposisi itu diberikan. Saya minta mahasiswa untuk mengambil. Jadi sangat ya mungkin perbedaan karakter ini nggih. Jadi dari atasan sampai bawahannya itu luar biasa. Kemudian selanjutnya Dwiki, ini survei di kelurahan ini tanggal 9 dan 12 Bu. Pertama kami bertemu dengan Pak Khalid. Awalnya itu sebenarnya bukan murni daring ya Bu, hybrid sebenarnya karena Bapak itu ini kalau nggak lazim ini kayaknya kalau nggak ketemu masyarakat gitu. Tapi kemudian karena langsung ada arahan dari Bu Eri, langsung ada rapat darurat dengan PKK Kota, nggak boleh wajib daring, maka pertemuan selanjutnya tanggal 12 diputuskan wajib daring, bertemu dengan Pak Erwi juga. Berikutnya. Ini adalah beberapa dokumentasi, Ibu, selanjutnya beberapa dokumentasi kegiatan dilakukan oleh divisi-divisi pada kelompok 19. Yang pertama, Divisi Pemberdayaan Wirausaha Masyarakat. Kemarin itu diinfokan oleh Pak RW dan Pak Lurah itu Bu Erna. Bu Erna ini adalah UMKM yang memang belum memiliki izin usaha, tapi sebenarnya sudah berkecimpung dalam bidang ini sudah agak lama. Ada yang sudah 5 tahunan juga ya untuk bisnis minuman. Tetapi karena beliau ingin fokus pada ini e-commerce ya, kemudian sama teman-teman ini divisi pemberdayaan ini dilakukan pendampingan Ibu, pendampingan untuk foto produk, karena kalau untuk dijual itu kan bukan sembarang foto begitu. Foto produk, kemudian pembuatan apa ya caption itu, tulisannya di bawahnya ini Bu, apa yang menjelaskan tentang foto tersebut, yang membranding, kemudian next. Kemudian dibuatkanlah logo, Bu. Logo dan beberapa unggahan di feed Instagram, dibuatkan Instagram. Jadi kalau tidak ada logonya itu kan tidak bisa, nanti orang tidak teringat gitu, Bu. Kayak kita kalau mau beli Burger King, oh Burger King itu yang seperti itu, Ricis yang seperti itu logonya. Jadi menurut teman-teman PWM ini perlu dibuatkan logo. Next. Sehingga hasilnya kami serahkan kemarin itu pada Bu Erna itu ada kartu nama, stiker logo, nanti bisa ditempelkan pada produknya,
stiker label, serta Instagram beserta kontennya. Jadi kami serahkan, tapi kemarin teman-teman UMKM masih bersedia, kalau Bu Erna memang masih membutuhkan pendampingan, selanjutnya masih dikawal. Jadi teman-teman ini luar biasa, Bu, semangatnya itu sebenarnya untuk terjun ke masyarakat, tapi karena pandemi, sesungguhnya sangat menguras energi juga, Zoom gitu ya, Bu. Jadi yang luar biasa ini mahasiswanya, Bu. Kalau dosennya ini ngerepotin suruh konsultasi, konsultasi dikit-dikit rapat gitu ya. Saya nambahin kerjaannya mereka, tapi teman-teman ini luar biasa. Itu next. Kemudian dari divisi teknologi tepat guna, karena kami tidak mungkin melakukan penyuluhan langsung ya Ibu, walaupun sebenarnya kami sangat ingin melakukan, sehingga akhirnya dibuatkan video edukasi hidroponik, video pembuatan wastafel injak, dan akhirnya ada produk wastafel injak. Produknya sebagaimana slide berikutnya Ibu. Ini adalah pembuatannya dari 10 hari ya, teman-teman TTG ya, tanggal 17 sampai 27. Terus saya juga ada mendampingi, Bu, udah besar-besar, mereka ini luar biasa, wis bikin sendiri. Jadi kemarin dites ya sama Pak RW, di slide berikutnya. Ini penyerahan dulu ke Pak Lurah kemarin di kelurahan, berikutnya dicoba sama Pak RW kemarin, alhamdulillah bisa diletakkan di Masjid As-Salam, Ibu, nggih. Karena mobilitas masyarakat sebenarnya mau di Balai RW, Ibu, tapi karena mungkin lokasinya kurang leluasa dan mobilitasnya lebih banyak yang di masjid, sehingga diletakkan di masjid. Sepertinya kemarin pertimbangannya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada dari divisi pembelajaran daring, Ibu. Kemarin ini videonya sudah diputar ketika webinar dari Divisi Edukasi COVID-19 dan Divisi Sosial Kemasyarakatan, videonya sudah diputar. Memang idealnya itu dilakukan sosialisasi sedikit gitu ya. Ini kan teman-teman ini adik-adik ya Bu, itu kan mengalami kok ngecek media sosial aja ya anak saya gitu ya Bu. Ternyata mereka ini takut Bu, takut kehilangan temannya, takut nggak eksis lagi begitu. Nanti kalau saya nggak posting kalau dulu zaman-zamannya jenengan kuliah atau eranya saya kuliah itu kan saya berpikir maka saya ada gitu. Kalau generasi yang sekarang ini Bu yang sudah sangat familiar dengan gadget, dengan akun-akun media sosial itu, kalau saya nggak mengunggah story maka saya hilang begitu Bu. Ya ini yang kemudian menjadi dasar teman-teman untuk melakukan pembuatan video ini. Ada fear of missing out, kemudian ada cyberbullying Ibu ya. Kalau saya mengamati anak-anak SD itu kalau komen-komen itu udah kayak sinetron sekali gitu Bu. Komen-komennya sangat merisak gitu ya, melakukan perisakan, tapi mungkin mereka tidak sadar kalau itu adalah bentuk perisakan. Nonton Ibu, selanjutnya. Next, Wiki. Ini adalah videonya. Nanti videonya sudah diberikan secara flash disk ya, kemarin ke Pak RW. Kemudian nanti linknya akan diberikan Ibu kepada ibu-ibu PKK. Next. Untuk divisi protokol kesehatan, kami kemarin memasang banner protokol kesehatan dan juga banner narkoba dari divisi sosial masyarakat, dan kami mengadakan webinar yang dijadikan satu Ibu, 2 pembicara dengan 2 topik berbeda pada webinar hybrid. Kenapa kok hybrid gitu ya Bu? Biar ada nuansa seminar sesungguhnya begitu. Maka berikutnya kemarin dilakukan di rumahnya Ibu Prapti, dihadiri hanya 4 orang saja Bu, perwakilan PKK dan teman-teman lainnya serta berapa partisipan dari luar. Kemarin ada dari SMA juga ya teman-teman ya, dari SMA, dari universitas lain Ibu, itu sekitar 60 partisipan, yang ada langsung di lokasi itu 4. Pembicaranya ini adalah perempuan-perempuan yang memang merupakan para pegiat pemberdayaan perempuan Ibu. Next. Ini adalah penyerahan COVID kit. Maskernya nggak kami buka Ibu, karena untuk kami nggak berani, nanti khawatir nggak steril dan lain sebagainya. Monggo nanti masyarakatnya biar mengambil sendiri. Atau bagaimana nanti sistem pembagiannya dari RW. Tapi sampun nggih Pak, sampun didistribusikan nggih Pak Rohman nggih. Kemarin tadi yang disampaikan oleh Pak Rohman. Nggih, sampun Bu. Oke, matur nuwun sangat.
Itu bannernya dijadikan satu, Ibu. Itu 2 banner dijadikan satu. Selanjutnya, ini dari divisi penggalangan dana teman-teman kemarin open donation begitu Bu di akun media sosialnya mereka IG. Kemudian setelah terkumpul dirupakan sembako, beras dan gula. Kemarin sudah kami serahkan juga ke Pak Lukman ditempatkan di Balai RW. Berikutnya sudah, terima kasih. Demikian Ibu yang program-program kami yang bisa kami sembahkan pada masyarakat. Memang sejujurnya kami juga merasakan dengan adanya situasi pandemi ini, Bu, terutama dan singkatnya waktu kami melakukan KKN ini sesungguhnya memang sepertinya kok tidak ada yang nyata begitu dari KKN ini, kok dikit banget. Saya juga merasakan tidak bisa maksimal. Dari awal juga teman-teman itu ya pengen terjun ke lapangan, tapi ya gimana Ibu ya, dilarang gitu. Saya kemarin juga membatasi untuk mahasiswa yang ke lapangan, tapi karena yang masang itu butuh beberapa orang gitu, akhirnya kemarin ya lebih dari 3, walaupun dari awal saya berkomitmen tidak lebih dari 3 mahasiswa dan 4 bersama saya, tapi insya Allah kemarin prokes kok Bu, kami tetap menjaga jarak, tetap bermasker semua teman-teman begitu. Nggak apa-apa Bu, biar merasakan berkeringat di lapangan gitu ya, nggak di dalam Pajero saja. Begitu, kemudian kami minta maaf bila tidak bisa maksimal, tapi kadang-kadang saya juga bingung, Bu, kadang keluarga saya itu dan teman-teman saya juga nanya, "Kamu dosen bimbing KKN tuh mahasiswamu sudah ngecat apa?" gitu. Sudah bangun jembatan, sudah bersih-bersih apa, atau kemudian saya apa namanya, ya ini mungkin yang perlu disosialisasikan lebih bahwa sebenarnya sejak era KKN jenengan mungkin atau saya ini sebenarnya terjadi revolusi berpikir ya Bu dan berkegiatan dalam KKN karena teman-teman ini sejatinya adalah agen intelektual, agen edukasi COVID. Kalian berangkat dari kampus tuh kalian nih agen edukasi COVID gitu, sehingga hal nyata yang menjadi tinggalan teman-teman ini adalah seharusnya perubahan kesadaran dan peningkatan kewaspadaan pada masyarakat begitu. Jadi kalau yang fisik-fisik itu mungkin sudah dulu ya Bu begitu. Jadi kalau nanti ternyata ibu-ibu PKK-nya, kemudian adik-adiknya, kemudian warganya itu sudah tidak, ya insya Allah kalau di RW 3 enggak ada nggih Pak Rohman yang narkoba nggih. Tidak mungkin mendekati narkoba, kemudian terjadi penciptaan peningkatan kewaspadaan dan pengetahuan bahwa oh ya saya ini kalau ada pesan hoax ini di keluarga saya harus bagaimana sebagai seorang ibu ketika anak saya itu dibully atau melakukan pembulian, saya harus bagaimana. Oh ternyata semua dimulai dari orang tua misalnya begitu Bu. Kalau seperti ini insya Allah berarti teman-teman ini tepat sasaran. Kurang lebih seperti itu Ibu, karena juga termasuk skill-skill yang diberikan kepada UMKM. Semoga setelah ini, walaupun teman-teman sudah selesai ini, insya Allah kemarin sudah saya sampaikan pada Bu Erna, juga Pak RW, nanti insya Allah berganti timnya Bu. Saya sampaikan juga kepada Bu Vita. Teman-teman sudah selesai, tapi perjuangan untuk membangun masyarakat, meningkatkan pengetahuan ini akan terus kami lanjutkan sebagai bagian dari Civitas Akademika, dengan mungkin diganti tim dosen-dosen, atau mungkin nanti tim KKN yang lain. Semoga belum kapok, Bu, didatangi mahasiswa KKN. Saya dan teman-teman memohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan mungkin ya kurang berkenan juga gitu ya. Iki sopo toko-toko menek-menek gitu ya. Iki sopo toko-toko kayak webinar gitu, ngapunten sangat kalau memang ada yang kurang berkenan, bukan kami sok tahu, kami hanya ingin melakukan literasi begitu pada masyarakat, walaupun minimal semoga hasilnya nanti ya sedikit-sedikit ada perubahan itu, insya Allah wah sudah ada perubahan gitu. Jadi bisa sedikit bernafas lega. Ngapunten sangat, saya memohon maaf, semoga kita semua diberikan kesehatan yang stabil, yang tengah sakit disehatkan, dan meskipun ini dilakukan secara daring, nggak bisa bertemu langsung begitu, semoga tidak mengurangi kebermanfaatannya, nggih, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Demikian dari saya. Stay safe dan healthy. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosi atas laporan pemaparannya.
Memang di kala pandemi seperti ini yang serba terbatas, kita hanya bisa mengusahakan semaksimal mungkin dan mengadaptasikan sesuai dengan kebutuhan yang saat ini diperlukan. Kemudian itu tadi pemaparan Bu Rosi dengan metode PowerPoint-nya, dan kali ini akan ada pemutaran video after movie persembahan dari divisi PDD yang telah mendokumentasikan kegiatan KKN kita selama kurang lebih 2 minggu di Kelurahan Tenggilis Mejoyo. Dokumentasi ini berupa video, jadi nanti teman-teman diharapkan dan teman-teman dan ibu-ibu sekalian ataupun bapak-bapak yang hadir pada Zoom meeting hari ini bisa menyaksikan sejauh mana progres kita selama 2 minggu ini. Kepada teman PDD, saya persilahkan untuk menampilkan video tersebut. Untuk PDD, mungkin bisa dimulai videonya. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oh ya. Sudah kelihatan belum? Sudah. Mungkin bisa dilanjutkan, Mas Diko. Bismillahirrahmanirrahim. KKN kerja nyata kelompok 19 UPN menyatakan dibuka dan dilaksanakan. Kemudian ditekankan dan tidak direkomendasikan oleh Bu Eri serta Satgas Covid untuk mengadakan KKN di lokasi. Bantu semaksimalnya kan ini juga soalnya online. Ya. Masuk rumah, assalamualaikum, masuk duduk, terus mainan HP. Baik,
Jadi itulah sekilas gambaran KKN kita selama kurang lebih 2 minggu. Ada webinar series yang membahas tentang COVID, hoax, dan masyarakat. Ada penampilan video edukatif guna menunjang pembelajaran daring. Ada pembagian sembako, ada pemasangan banner dari divisi Prokes dan Sosma, serta penyerahan label, logo, kartu nama untuk UMKM, dan tidak lupa penyerahan wastafel injak dan juga Prokes Kit yang dimaksudkan bisa membawa manfaat bagi warga Kelurahan Tenggilis Mejoyo. Kita juga membuka open donasi untuk penyaluran berbagai kebutuhan pokok untuk warga Tenggilis. Selanjutnya, sebagai simbolis selesainya KKN kelompok 19 pada hari ini, maka saya mempersilahkan Ibu Vita Palupi selaku Ketua PKK Kecamatan Tenggilis Mejoyo untuk memberikan sepatah dua kata penutupan kegiatan KKN dari kelompok kami. Kepada Ibu Vita, waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah terlaksananya KKN adik-adik dari UPN selama kurang lebih 10 hari, yaitu yang dimulai dari tanggal 17 sampai tanggal 27, di mana alhamdulillah program-program kerjanya tadi sesuai yang dipaparkan oleh Ibu Rosi, luar biasa. Saya sangat mengapresiasi. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh adik-adik KKN maupun ibu dosen dicatat sebagai amalan yang soleh. Amin, 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 ya rabbal alamin. Dengan demikian, setelah terlaksananya semua program kerja dari KKN UPN, maka pada hari ini resmi kegiatan KKN tersebut ditutup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Vita. Sama-sama. Saya mau meluruskan tanggalnya tadi sebenarnya tanggal 13 Ibu. Kita tanggal 13. Ya. Jadi terima kasih Bu Vita Palupi selaku Ketua PKK Kecamatan atas sepatah dua kata yang diberikan sehingga secara simbolis KKN kelompok 19 ini sudah selesai. Terima kasih juga saya haturkan kepada yang sudah hadir, baik Bapak Kepala Kecamatan, Bapak perwakilan dari RW, terus Ibu-Ibu PKK Kecamatan, Ibu-Ibu PKK Kelurahan Karang Taruna, Ibu-Ibu PKK RW 3 yang sudah menjadi bagian dari proses KKN kelompok kami. Terima kasih saya haturkan juga kepada Ibu Rosi selaku DPL kami yang sudah membimbing di setiap proses kami. Terima kasih untuk teman-teman kelompok 19 yang sudah mau berusaha semaksimal mungkin meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung satu persatu dan pelaksanaannya sangat terbatas. Semoga segala jeripayah usaha kita semua untuk warga Kelurahan Tenggilis Mejoyo, khususnya RW 3, terhitung amal dan membawa manfaat berkepanjangan. Sekian dan terima kasih yang bisa saya sampaikan pada acara penutupan ini. Kurang lebihnya dari kelompok kami maupun dari saya dan dari Ibu Rosi, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu sekalian. Tetap jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman dan partisipan yang lainnya di link Zoom ini mohon tidak meninggalkan link Zoom tersebut karena kita akan foto bersama dahulu yang akan dipandu oleh Mas Noval. Jadi mohon dibuka kameranya agar bisa didokumentasikan. Bagaimana Mas Noval, apakah sudah siap? Ya, 1, 2, 3. Lagi ya, nanti kayaknya boleh nggak apa-apa, bebas. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih.
kasih semuanya. Terima kasih PDD. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan meluangkan waktunya singkat di pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi keberkahan. Boleh meninggalkan ruang Zoom ini kepada Bapak Ibu. Saya persilahkan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Vita, Pak Rohman, dan Ibu PKKRW. Terima kasih teman-teman. Sehat-sehat semua ya. Saya izin leave. Terima kasih Bu.